Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel PPS. Seperti kita ketahui bersama bahwa OJK telah menetapkan batasan free float untuk semua emiten, baik yang baru maupun yang telah terdaftar di Otoritas Bursa Efek Indonesia sebesar 15%. Dengan ketetapan batasan minimal free float sebesar 15% tersebut, kira-kira bagaimana pengaruhnya terhadap emiten-emiten atau saham-saham yang saat ini free floatnya masih di bawah 15%. Satu di antara sekian banyak emiten atau saham yang free floatnya masih di bawah 15%, yaitu CDIA, ya, akan kita lihat bagaimana kira-kira peluang CDIA untuk bisa mendapatkan atau masuk ke indeks MSCI atau indeks global MSCI, karena CDIA saat ini masih mempunyai free float sebesar 9,97%, di bawah dari nilai free float yang ditetapkan oleh OJK. Ini memang semata-mata ketetapan OJK ini dibuat sekaligus untuk respon cepat atas salah satu permintaan dan keputusan dari MSCI yang telah diberikan kepada RI, kepada BI maupun OJK per tanggal 27 Januari 2026, yang sekaligus ketika itu selama 2 hari bahkan 2,5 hari menjadikan IHSG jatuh dan rontok sekaligus, ya. Baik, kita bedah kira-kira CDIA ini bagaimana peluangnya. Karena apa? Karena CDIA ini termasuk salah satu emiten yang digadang-gadang bisa masuk ke dalam indeks global saham MSCI. Data terakhir yang kita miliki untuk CDIA ini atau Chandra Daya Investasi seperti terlihat berikut. Pada posisi tanggal 30, ya, tanggal 30 Januari kemarin, hari Jumat, CDIA ditutup di harga 1175 pada posisi bid dan overnya di 1180, ya. Dengan demikian pada posisi hari Jumat kemarin setelah penutupan, MSCI Chandra Daya Asri atau CDIA mempunyai kapitalisasi pasar atau market capital sebesar 146,674 triliun. Cukup besar, ya, cukup besar. Dan dengan average price pada saat penutupan di harga 1205. Kita melihat ke arah kanan, pada posisi tanggal 30 Januari masih nampak penekanan jual dari pihak asing atau net sell foreign, ya, outflow sebesar 37,76 miliar. Walaupun pada sesi kedua hari Jumat kemarin tanggal 30 Januari itu terjadi rebound hampir serentak di semua emiten, terutama emiten-emiten yang berkapitalisasi besar, ya, berkapitalisasi yang sebelumnya pada saat pembukaan itu berada di bawah, koreksinya cukup dalam, kemudian naik, ya, ke atas. Kemudian kita lihat di trade booknya, ya, di trade booknya ini nampak
bahwa pada posisi perdagangan hari Jumat kemarin tekanan jual masih cukup besar karena posisi nilai transaksi tertinggi yaitu 17,3 miliar itu ada di harga yang mendekati harga terbawah yang dicapai pada perdagangan hari Jumat kemarin, yaitu di harga 1175, sementara posisi harga terbawah yang dicapai itu 1155 posisi bawahnya, dan posisi tertingginya di 1270. Ini adalah gambaran sepintas harga atau rentang harga dari selama satu hari perdagangan CDIA di Bursa Efek. Ya. Siapa sekuritas atau broker yang melakukan aksi jual dan beli? Bisa dilihat aksi belinya ada Stockbit, ada Mirai, ada Mandiri, ada Ajaib, kemudian ada Indoprimer, dan ada UBS. Kalau kita lihat di sini, sepertinya untuk nilai-nilai yang cukup besar itu di aksi beli. Ya. Di sini aksi jualnya dilakukan oleh JP Morgan, dia tidak nampak di pembelian. AK nampak di penjualan, tapi dia juga melakukan pembelian. PD juga demikian, tapi masih lebih banyak di pembeliannya. CC lebih banyak di penjualannya, XL lebih banyak di pembeliannya. Ya, sehingga secara total khususnya untuk yang asing masih terjadi net sell sebesar 37,7 miliar. Baik, nah kembali kepada ketetapan Freehold sebesar 15%. Kita telah melakukan ya simulasi ya, kira-kira dengan ketetapan 15% tersebut ya, itu kira-kira rentang harga berapa yang masih memenuhi atau bisa memenuhi ketetapan 15% Freehold tersebut. Nah, untuk melakukan simulasi ini ya, itu kita menggunakan yang namanya FFMC, yaitu Free Float Market Capitalization, yang biasa digunakan ya, lazim digunakan untuk sebagai dasar perhitungan free float. Maksud saya itu FFMC-nya itu sekitar antara 1,7 sampai 1,8 triliun ya, 1,7 sampai 1,7 sampai 1,8 miliar dolar ya, 1,7 sampai 1,8 miliar dolar. Tetapi untuk amannya kita dalam melakukan simulasi itu kita tambah ya 1,7 sampai 1,9 miliar US dollar ya. Itu adalah rentang nilai FFMC yang kita gunakan untuk melakukan simulasi untuk dalam kaitannya memenuhi ambang batas minimal dari free float 15% ya. Kemudian kita simulasikan dengan berbagai macam harga yang akhirnya kita menemukan kira-kira pada harga berapa ya yang masuk pada rentang nilai FFMC 1,7 sampai 1,9 miliar dolar tersebut ya, dengan tetap memenuhi variabel tetapnya adalah 15% free float ya. Nah, untuk itu kita juga sudah melakukan simulasi. Kalau harga saat ini yaitu harga CDIA itu 175 atau 1175, kemudian dengan batasan free float 15% dan rentang untuk FFMC-nya itu 1,7 sampai 1,9 miliar US dollar. Kira-kira apakah sudah masuk atau belum? Ternyata di dalam simulasi kita itu masih jauh ya, masih jauh dari
harga yang diharapkan dalam rentang 1,7 sampai 1,9 kira-kira miliar US dollar. Nah, yang paling mendekati itu harga berapa? Yang paling mendekati dan aman, ya, aman untuk agar supaya bisa memenuhi free float 15%, tetapi juga masuk dalam rentang yang diharapkan oleh MSCI, ya. Mbak, ini sebetulnya rentang ini sebetulnya dari analis, ya, dari analis yang biasa digunakan untuk syarat bisa lolos selama ini masuk ke indeks MSCI itu 1,7 sampai 1,8, tetapi kita molorkan sedikit menjadi 1,9. Itu apakah sudah masuk atau belum? Nah, ternyata harga yang sudah masuk dapat dikatakan harga aman lah, ya, atau harga layak minimum itu kurang lebih di harga 1.600-an, dan harga amannya itu di harga 1.700, ya. Saya mengatakan layak minimum karena di harga 1.600 tersebut itu FFMC-nya, ya, dalam US dollar itu 1,8 miliar, ya. Sementara di harga 1.700 itu FFMC-nya atau free float market capitalization-nya itu di nilai 1,91 miliar US dollar. Jadi ini aman, ya. Nah, sementara untuk harga saat ini sebesar 1.175 itu ternyata setelah kita simulasikan dan kita hitung balik untuk memenuhi free float 15% itu baru di FFMC sebesar 1,33, kurang lebih 1,33 miliar dolar, sehingga belum memenuhi kriteria di rentang FFMC yang masuk di indeksnya MSCI begitu. Nah, dengan demikian coba kita lihat, ya, angka 1.600 atau harga 1.600 dalam kategori layak minimum dan harga 1.700 aman, ya, itu kira-kira kalau kita lihat di market structure atau struktur harga sekaligus di candle pattern-nya itu seperti apa. Itu kita lihat sekarang di chartnya. Nah, ini di chartnya, chart dari emiten CDIA, ya, CDIA. Nah, ini terlihat, ya, terlihat. Ini harga terendah dan harga tertinggi yang pernah dicapai. Harga tertinggi yang pernah dicapai oleh CDIA ini itu adalah pada tanggal 13 Oktober 2025. Itu di harga 2.450. Ini ada harga tertinggi yang pernah dicapai, ya. Kemudian harga terendah, ya, harga terendah sejak tanggal 21 Juli 25, jadi belum sebelumnya, ya, batasnya kira-kira tanggal 18 Juli, ya. Itu di sini harga terendahnya itu ya pada hari Jumat kemarin, yaitu di harga 1.235, ya. Maaf, bukan hari Jumat, tetapi hari Kamis tanggal 29 Januari. Itu harga rendahnya, itu di 1.235. Nah, kemudian pada hari Jumat tanggal 30 itu terjadi kenaikan, ya, karena memang pada hari Jumat itu benar-benar masih terjadi penekanan, ya. Begitu buka langsung ini terlihat, ini candlenya ini kan nampak di sini, jadi posisi close itu lebih rendah daripada open, ya, sehingga pada tanggal 29 itu opennya di posisi 1.100, sementara close-nya itu ada di bawahnya, itu ada di
Oh bukan, ini maaf. Jadi ini kebalik. Jadi ini posisi pada tanggal 29 ya. Ini close-nya itu lebih tinggi daripada open ya. Close-nya lebih tinggi dari open. Jadi ini pada hari 29 April kemarin atau hari Kamis itu terjadi pembalikan ya, rebound dari hari sebelumnya, di mana di sini open sama dengan close ya. Jadi open sama dengan close. Jadi benar-benar pada tanggal berapa 28 ini benar-benar dibanting ini. Jadi open sama dengan close. Jadi opennya di open sama dengan low, maksud saya open sama dengan low ya, open sama dengan low. Jadi opennya di 1190, low-nya juga langsung 1190 ya. Bahkan close-nya pun ya tetap mandek di 1190. Nah, kemudian pada hari Kamisnya ya, hari Kamis ini hari Rabu, hari Kamis itu kemudian terjadi kenaikan di mana close-nya ini lebih tinggi daripada open-nya ya, walaupun lebih rendah dari harga tertinggi yang dicapai pada hari Kamis itu. Nah, kemudian pada hari Jumat kemarin terjadi penurunan sedikit di mana close-nya itu lebih rendah daripada open-nya. Close-nya itu harganya itu di harga 1175, sementara open-nya itu di 1260 ya. Dan harga tertingginya itu ada di 1270 dan harga terendahnya ada di 1155. Nah, ini ya, ditutup di close-nya di 1175. Nah, ini ternyata harga penutupan di 1175 itu kalau kita hitung dan kita kaitkan dengan ketetapan free float 15% ya, itu FFMC-nya itu baru sekitar 1,33 miliar US dollar. Nah, itu. Ini coba kita lihat. Nah, kita lihat bersama. Nah, ini kita coba dengan menggunakan bantuan indikator Fibonacci ya. Fibonacci. Ini nampak bahwa tadi saya sampaikan harganya itu karo 1.500 agar supaya masuk di free float 15% ya, atau amannya di di 1.500 ini 1,69, jadi hampir. Tadi untuk cari amannya ya 1.600, ini harga 1.600 ya, dan harga 1.700 itu kira-kira di sini. Nah, ini kita lebarkan ini ya, ini 1.600. Nah, ini 1.600 itu di sini. Nah, ini 1.600, kemudian yang 1.700 mungkin di sini. Nah, ini. Nah, ini 1.700. Nah, ini jadi ini 1.700, 600. Nah, jadi posisi 1.600 itu ternyata ya itu ada di posisi Fibonacci di 38,2%, hampir dekat-dekat dengan itu ya, di atasnya ya, posisinya di atasnya itu. Kemudian untuk 1.200 itu sebelum di Fibonacci 50%. Jadi kalau kita sekarang ada di posisi di bawah, maka dan kita masuk di posisi bawah ini ya, itu masih ada potensi untuk naik. Nah, sekarang bagaimana halnya ya kalau kita yang barangkali ya sudah masuk dan nyantol di harga yang lebih tinggi dari 1.700. Nah, itu misalnya di 2000-an, itu bagaimana? Apakah masih worth it? Ya, apakah masih layak untuk dipertahankan? Nah, ini tolong diriset ulang ya. Kalau melihat ini sepertinya sudah ketinggian harga 2000 itu, apalagi harga yang pernah dicapai tertinggi di berapa ini? Di harga tadi saya sampaikan di harga 2450 ya. Tapi mudah-mudahan tidak ada yang nyangkut di harga itu ya. Tapi barangkali masih ada yang nyangkut di harga 2000-an ya, atau 2100 atau 2200 ya. Nah, ini apakah masih cukup layak untuk dipertahankan? Sementara kalau kita berpedoman pada free float yang ditetapkan sebesar 15%, itu sebetulnya sudah cukup tinggi ya, cukup tinggi
di harga 1.700, sudah cukup dipenuhi di harga 1.600 sampai dengan 1.700. Ya, kalau 1.500 ini masuk kurang dikit, ya hampir memenuhi di 1,7 efisiensinya tadi. Ya, tapi kalau 1.600 sampai 1.700 itu adalah harga aman. Jadi bisa kita bayangkan untuk kita yang barangkali masih nyantol, ya nyangkut, ya di harga 2.200 atau mungkin malah di atasnya. Nah, itu apakah layak untuk kita pertahankan atau kita melakukan average down, ya, atau kita cut loss, ya. Terus kemudian kita kalau masih ingin bersinggungan dengan atau mengambil posisi dengan emiten CDA ini, mungkin kita lebih baik mengambil di bawah, ya, di bawah, sehingga ada potensi untuk ke atas mencapai harga yang tadi kita sampaikan antara 1.600 sampai 1.700, ya. Sekali lagi ini hanya berdasarkan analisa, berdasarkan data yang kita peroleh, ya. Ini bukan absolut benar, ya, tetapi data yang kita peroleh, ya. Nah, tetapi silahkan kalian riset lagi, kalian cermati lagi, karena bagaimana juga semua akan membawa risiko. Dan disclaimer on, sekali lagi ini tidak ajakan untuk menjual, membeli, ya, tetapi justru mengajak kita bersama untuk berhati-hati setelah memahami dan mencermati data-data maupun informasi terakhir yang diberikan oleh otoritas OJK terhadap persyaratan minimal yang harus dipenuhi oleh emiten baik baru maupun yang sudah terlisting, ya, sebesar 15%. Nah, sementara CDA ini adalah salah satu emiten yang digadang-gadang di awal untuk bisa masuk indeks global MSCI, ternyata free float-nya itu masih di bawah 15%, tepatnya 9,97%. Nah, ini makanya ini menjadi bahan pemikiran, ya. Tetapi bagi teman-teman atau kalian yang sudah tidak punya ganjelan, tidak nyantol, atau bahkan sudah TP, ya, bisa TP, nah, itu alhamdulillah, dan masih berniat untuk mengawal CDIA sampai bisa mendapatkan MSCI atau masuk di indeks MSCI, ya, ini monggo silahkan di riset atau dicermati ulang seperti yang saya lakukan saat ini berdasarkan data dan informasi yang saya peroleh itu. Terus kemudian juga sebagai tambahan informasi bahwa nilai 15 ini bukan satu-satunya persyaratan. Bisa saja persyaratan ini dipenuhi, ya, tetapi mungkin dan pasti pihak MSCI akan mempertimbangkan hal-hal yang lain. Oleh karenanya, kenapa MSCI dalam keputusannya memberi kesempatan kepada emiten-emiten yang ingin masuk dalam daftar indeks MSCI itu diberi kesempatan sampai dengan bulan Februari, bulan Mei, ya, 2-3 bulan. Ini Januari, Februari, Maret, April, 3-4 bulan, ya. Itu agar supaya membenahi di samping free float-nya yang belum mencapai batas minimal, juga hal yang lain, antara lain masalah transparansi kepemilikan dari free float itu sendiri, kemudian kelayakan investasi bagi investor asing, termasuk juga kelayakan aksesibilitas, likuiditas, dan sebagainya. Ini baru sebagian dari persyaratan yang berupa nilai, ya, nilai. Tapi hal-hal yang lain tentu perlu kita cermati sambil selama proses berjalannya perbaikan atas semua persyaratan yang diberikan oleh MSCI tersebut, ya. Itu. Jadi kira-kira seperti ini apa yang bisa saya sampaikan, ya, terhadap satu emiten CDIA yang memang digadang-gadang di bulan Februari ini sebelum adanya gonjang-ganjing dari MSCI ini untuk bisa masuk di indeks global MSCI. Nah, ini perlu ini bisa kita sampaikan, ya, apakah ini masih cukup worth it, cukup layak, atau bagaimana kita menyikapi ketika kita masih nyantol. Nah, ini barangkali menjadi bahan riset atau bahan pertimbangan, karena bagaimana juga kita harus mengamankan aset kita, ya, bahkan target kita di awal untuk melakukan trading, apakah itu scalping, apakah itu swing, ya kan, itu tujuannya adalah mencari cuan, bukan mencari kerugian. Oleh karenanya sebelum kita bertindak harus cermat betul, kita harus berhitung risikonya sebelum kita berpikir profitnya atau cuannya. Baik, itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini untuk mencermati salah satu emiten khususnya CDIA.
Semoga bermanfaat. Kalau bermanfaat, monggo silahkan di like dan di subscribe. Barangkali juga memberikan manfaat kepada yang lain, silahkan di share. Akhirnya saya tutup dengan akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.